Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembelajaran mengenai pengenalan kita akan siapakah Yesus Kristus, pribadinya, dan karyanya. Khususnya menurut Injil Matius pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Dari ayat-ayat yang ada, dijelaskan mengenai Yesus Kristus. Pada ayat 12 dituliskan bahwa Yesus menyingkir ke Galilea. Hal itu terjadi setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Tentunya ini bukan karena Yesus takut atau khawatir juga ikut ditangkap, tetapi ini merupakan suatu permulaan untuk memulai sebuah pelayanan misi kerajaan Allah yang telah dirancang dalam kekekalan, dilaksanakan oleh Yesus Kristus di atas muka bumi ini untuk menggenapkan seluruh apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama, agar perihal kerajaan surga diberitakan, diajarkan, diproklamasikan. Sebab sebelumnya, pada bagian lain, pada pasal yang ketiga dan keempat sampai ayat 11, sudah dituliskan persiapan Yesus Kristus menyelenggarakan pelayanan misi kerajaan surga di bumi ini. Dengan demikian, apa yang dinyatakan mengenai pribadi dan karya Yesus untuk memulai pelayanan di bumi ini sebagai Mesias yang dari Allah. Pada Matius 4 ayat 17, inilah momen pertama Yesus memberitakan pernyataan yang penting di dalam misinya. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dimulai dari kata bertobat dan dilanjutkan dengan alasannya perihal kerajaan sorga. Mengapa demikian? Karena memang manusia membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan selalu berkaitan dengan pertobatan. Tentunya seseorang mengalami pertobatan karena pekerjaan Allah, rohnya yang menggerakkan hati setiap orang berdosa untuk mengalami pertobatan, mengakui dosa dan kesalahannya, menyesalinya, dan meminta pengampunan dari Allah yang penuh belas kasihan. Dorongan dan tuntunan tersebut hanya dapat dialami oleh orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah yang diterapkan oleh Roh Kudus. Sehingga pernyataan Yesus dengan menegaskan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, ini memulai sebuah pelayanan yang tentunya dalam rancangan Allah dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Prinsip pengertian ini yang harus kita perhatikan tentang pribadi dan karya Yesus yang memulai penyelenggaraan pelayanannya di bumi ini. Dan selanjutnya, ketika sudah diproklamasikan, Yesus menyusur Danau Galilea dan memulai memanggil murid-murid untuk dididik sebagai muridnya. Artinya apa yang tadinya diragukan orang lain mengapa Yesus itu menyingkir ke Galilea, ternyata itu bukan disebabkan karena Yohanes Pembaptis ditangkap. Memang tepat waktunya, pada waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir atau berangkat ke Galilea. Tujuannya memulai sebuah pelayanan misi kerajaan Allah dan
mencari, memilih, menentukan siapa yang akan menjadi murid-muridnya yang dibentuk sebagai rasul-rasulnya. Itu sebabnya di pasal 4 Injil Matius ayat 18 diberikan penekanan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Tentu ini berbeda dengan konteks sekarang, murid yang mencari guru, murid yang berupaya untuk mendapatkan guru di sebuah institusi sekolah, universitas, atau pendidikan. Pada konteks zaman Yesus sekitar abad 1 itu, kita tahu bahwa murid itu dicari oleh guru. Sebagaimana Yesus sudah dipersiapkan dan memperlengkapi diri menjadi seorang rabi untuk mendapatkan murid seturut dengan apa yang dirancang oleh Allah dan dikerjakan oleh Yesus untuk memproklamasikan kerajaan Allah, maka Yesus sebagai rabi mencari murid, menemukan murid, dan ia memulainya dari wilayah sekitar Danau Galilea. Apa alasannya? Ada pernyataan Tuhan setelah murid Simon, Petrus, dan Andreas dipilih. Yesus mengatakan bahwa mereka akan dijadikan penjala manusia. Kepada Simon Petrus dan Andreas, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari ayat ini ada kekuatan atau dorongan dari Yesus untuk membawa murid-murid yang dipilihnya itu agar mengikuti dirinya. Ini biasa di zaman itu bahwa murid yang ikut Yesus, murid yang ikut gurunya, yaitu Yesus Kristus. Tentu beda dengan zaman sekarang. Cenderung zaman ini guru yang ikut murid, supaya murid bisa senang dan menyenangkan. Tetapi di zaman abad pertama, Yesus sebagai guru, sebagai murid, harus ikut Yesus sebagai guru. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku." Perintah sekaligus tuntunan. Apa tujuannya mengikut Yesus? Tujuannya menjadikan murid-murid penjala manusia. Jadi di sini murid akan memuridkan lagi. Ada ekspansi pemuritan dari Yesus ke murid yang dipilih, diutus, diperlengkapi menjadi murid yang memuridkan orang lain untuk mengikut Yesus. Model pemuritan seperti ini sederhana, tetapi kalau dilaksanakan, maka akan menimbulkan dampak yang baik untuk kemajuan peradaban manusia. Saling memberikan pengaruh, memuridkan orang lain. Sebelum memuridkan orang lain, menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan kemanusiaan Yesus sang rabi, sebagai orang yang memiliki otoritas kerabian, tentunya seorang guru diberikan kemampuan memperlengkapi muridnya untuk memuridkan orang-orang yang ada pada masyarakat sekitarnya. Tidak berhenti pada Simon dan Andreas, Yesus juga menelusuri lagi pantai Galilea dan menemukan, memilih, memanggil, menjadikan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Kedua orang itu satu keluarga, kakak adik, menjadikan mereka muridnya lagi. Jadi sudah ada dua keluarga dengan 4 murid. Kakak adik Simon dan Andreas, kakak adik Yakobus dan Yohanes. Jadi di sini pembelajarannya Yesus mengendaki satu keluarga
atau yang berdekatan dengan keluarga bisa bersama-sama dijadikan olehnya menjadi murid. Dan yang mengherankan, baik Simon dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes, mereka sama-sama bersedia hati. Tentu tidak semua orang dan semua keluarga seperti Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka punya jalannya sendiri, punya perahunya sendiri, berarti keluarga Simon Andreas, keluarga Yakobus Yohanes adalah keluarga-keluarga yang berada terpandang di sekitar daerah Danau Galilea ini, bukan keluarga sembarangan. Sebab tidak semua orang punya perahu, punya jala, atau punya perlengkapan untuk mendapatkan ikan di danau. Jadi Yesus tahu betul dan mengerti tepat bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai nelayan, tetapi bukan nelayan upahan, bukan nelayan sembarangan, tetapi memang nelayan yang memiliki profesi dan kualitas hidup yang baik. Selanjutnya setelah pemilihan murid-murid itu, Yesus tentu bersama murid-muridnya, karena murid-muridnya mengikut Yesus. Di Matius pasal 4 ayat 23, Yesus berkeliling lagi ke seluruh Galilea. Kali ini bukan lagi memilih murid atau memanggil murid. Yesus di ayat 23 dikatakan, ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat atau di sinagog-sinagog. Apa yang diajarkan oleh Yesus ialah mengajarkan firman Tuhan yang tertulis dari Perjanjian Lama. Karena memang di sinagog-sinagog itu ada salinan-salinan kitab-kitab Perjanjian Lama yang biasanya dibaca, dipelajari oleh orang-orang yang berdatangan ke rumah ibadat atau ke sinagog. Dan hanya mereka yang punya posisi otoritas sebagai rabi yang dapat mengajar di rumah-rumah ibadat. Artinya Yesus secara legal diberikan otoritas mengajar di sinagog-sinagog. Walaupun memang Yesus Kristus bukanlah ahli Taurat atau termasuk bagian dari kelompok Sanhedrin atau kelompok-kelompok yang disebut orang Farisika atau orang Saduki atau orang-orang yang berkaitan dengan ahli Taurat. Yesus Kristus rabi yang belajar, yang dinyatakan pada usia 12 tahun sebagai anak Taurat yang memiliki kualitas di atas rata-rata dan sudah diuji kualitas akademisnya oleh para ahli di Bait Allah pada usia 12 tahun. Artinya dengan kapasitas Yesus keliling di seluruh Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat atau sinagog sudah menunjukkan bahwa Yesus memiliki kapasitas dan sekaligus otoritas. Tetapi kalau kita membaca lagi lebih teliti Matius 4 ayat 23, Yesus tidak hanya mengajar seperti biasanya rabi-rabi pada masa itu. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Jadi setidaknya ada 3 aktivitas yang berdampak pada masyarakat di sekitar Galilea. Terlebih khusus berkaitan dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, yaitu pemberitaan kabar baik. Kabar baiknya, penyakit dan kelemahan dilenyapkan. Tentu ada otoritas, kuasa, dan kekuatan dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Rabi yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan akhirnya tidak hanya namanya, beritanya, pribadinya terkenal, terdengar, tersiar ke seluruh wilayah Syria. Sebab dengan otoritas, kuasa, dan kekuatan yang dinyatakan di tiap-tiap sinagog, di tiap-tiap dia mengajar, memberitakan Injil itu menyebabkan
dari satu orang ke orang berikutnya, berita tentang pribadi dan karya Yesus menjadi berita yang viral pada zaman itu. Mengapa? Ya karena ada banyak orang yang buruk keadaannya, yang menderita karena penyakit, yang kerasukan, yang sakit ayan, lumpuh dan sebagainya, disembuhkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus tidak hanya memilih murid, memanggil, memperlengkapi, membentuk, tapi juga mengajar, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan, kerasulan, kenabian, dan ini adalah identitas seorang Mesias yang datangnya dari Allah. Sebab sebelumnya tidak ada nabi yang seperti Yesus lakukan karyanya. Tidak ada seorang ahli Taurat dan rabi seperti Yesus. Semua yang dikerjakan Yesus tidak secara menyeluruh dikerjakan oleh nabi atau rabi. Memang ada yang mengajar tapi tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada yang mengajar dan menjelaskan tentang Kerajaan Allah tapi tidak menyelenggarakan kuasa Tuhan untuk menyelenyapkan penyakit, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan mengusir orang-orang yang kerasukan dari cengkraman si jahat, mengusir setan, bahkan melakukan kesembuhan-kesembuhan yang supranatural. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan dan saya jelaskan bagian-bagian penting mengenai pengenalan akan Yesus Kristus ini, maka kita bisa tahu dan kita bisa mengenal dan mengidentifikasi setelah menginventarisasi semua pribadi dan karya Yesus. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi yang diberikan otoritas untuk memproklamasikan pertobatan dan menghadirkan kerajaan surga. Yang kedua, Yesus Kristus adalah rabi, guru yang menentukan muridnya, memilihnya, membentuknya, dan memperlengkapi murid-muridnya. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang memiliki otoritas yang melampaui nabi dan rabi untuk menunjukkan kuasa yang bekerja di dalam dan melaluinya, terlebih khusus kuasa pemberitaan Injil, kuasa melenyapkan penyakit, kuasa membebaskan orang dari penderitaan, kerasukan, dan kelumpuhan. Dengan kata lain, kita semakin mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sekarang, dan kita dapat dengan sungguh-sungguh juga meyakini akan pribadi dan karya Yesus Kristus dalam hidup kita. Marilah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Dialah Guru Agung yang membentuk kita menjadi murid yang memuridkan orang lain, dan di dalam Dialah ada kuasa yang menyembuhkan, melenyapkan penyakit, dan memberikan hidup dengan kabar baik yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah pengenalan kita Yesus menurut Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-24. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin.